setidak-tidaknya orang itu bisa dikatakan jujur benar dalam amalnya adalah istiwa'us sirri wal alaniyah, kesamaan antara amal dia yang secara rahasia, amal sembunyi-sembunyi, dibandingkan dengan amal yang terang-terangan. Entah itu ada orang, enggak ada orang, istiwa, sama. Itu diantara minimal bentuk contoh orang yang sidq, yang jujur, yang ikhlas dalam beramal. Kalau ada orang beda, enggak ada orang beda lagi. Itu tandanya aqallus sidqi, paling jujurnya, paling sedikitnya kejujuran, kebenaran dia di dalam amal pun nampaknya sudah hilang. Itu paling sedikit. Ada orang sholat, enggak ada orang enggak sholat. Nah, berarti itu bukan karena Allah. Tapi ada orang tetap sholat, enggak ada orang juga dia buat, enggak ada perubahan, istiwa, sama. Itu tanda minimal keikhlasan sudah Allah berikan kepada dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, hadirin bapak-bapak, ibu-ibu jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ketua Masjid beserta pengurus yang hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati para alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai yang hadir dalam majelis yang mulia ini. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, yang insya Allah kita yang hadir pada pagi hari ini semua mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini, pertama dan terutama sekali marilah kita bersyukur lagi dan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sampai saat ini juga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan begitu banyak anugerah kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan langkah kaki kita berangkat dari rumah menuju masjid guna melaksanakan satu perintah yang sangat besar daripada Allah, melaksanakan sholat subuh, dan kita belajar mengerjakan perintah Allah sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu melaksanakan sholat subuh dengan cara berjamaah. Hadirin yang mulia, ini adalah anugerah yang sangat besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala cinta pada seorang hamba, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mudahkan hamba tadi untuk taat pada Allah, untuk mengamalkan perintah Allah, mengamalkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita syukuri anugerah yang besar ini dengan harapan
Ketika kita bersyukur, Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan anugerah karunia-Nya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala selalu istiqomahkan kita dalam amal agama. Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik pertolongannya kepada kita untuk taat pada Allah, sehingga harapan kita ketika kita berjumpa dengan Allah dalam keadaan taat pada Allah, dalam keadaan mengamalkan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu yang mulia, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan membaca beberapa pembahasan yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dari kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Di kitab terjemahan ini halaman 5 kita akan lanjutkan pembahasan yang beliau sampaikan di beberapa waktu yang lalu. Hadirin Bapak Ibu, kita sudah membaca hadis yang ditulis pertama kali dalam kitab ini oleh Al-Imam An-Nawawi, yaitu hadis pentingnya menjaga niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullahu taala. Ini hadis beliau sudah sampaikan di beberapa waktu yang lalu. Kita telah baca bahwa hadis ini diingatkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan bahwa hadis innamal a'malu binniyat, hanyalah amal itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala tergantung niat. Ini hadis-hadis yang ahadul ahadits allati 'alaiha madarul Islam. Hadis ini adalah hadis yang menjadi salah satu hadis menjadi peredaran agama ini berputarnya di dalam hadis innamal a'malu binniyat. Maka tidak heran kita mendengar bahwa hadis ini banyak para ulama nanti mengatakan hadis ini nisful Islam. Hadis yang berkaitan dengan niat ini adalah separuh dari Islam isinya di sini. Karena namanya Islam itu hanya dua, kalau enggak zahir, batin. Semua amal-amal yang berkaitan dengan batin kita, maka ini sudah di-cover oleh hadis innamal a'malu binniyat. Urusan hati, apapun itu amalnya, maka tidak akan dinilai apapun oleh Allah kecuali niatnya. Maka maknanya kalau seseorang sudah meluruskan niat, batin dia perbaiki, maka itu nanti akan meluruskan amal-amal dia setelahnya. Kemudian juga wakanas salaf wa tabi'uhum minal khalaf rahimahumullahu ta'ala yastahibbuna istiftahul musannafat bihadzal hadis. Ini pun juga beliau ingatkan bahwa as-salaf, salaf itu diartikan orang-orang terdahulu, tapi biasanya kalau dikatakan salaf ini kembali merujuk kepada 3 abad pertama di dalam Islam. Generasi Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ini generasi salaf sebagaimana yang Nabi SAW berikan isyarat dalam beberapa riwayat. Kata Nabi, khairul qurun qarni, sebaik-baik zaman itu zamanku, kemudian zaman setelahnya, tsummal ladina yalunahum, tsummal ladina yalunahum, zaman setelahnya, kemudian zaman setelahnya. Ini kata para ulama dinamakan dengan istilah zaman salaf. Maka hadis ini pun juga sudah menjadi kebiasaan ulama salaf, bahkan juga tabi'uhum minal khalaf, orang khalaf zaman setelah 300 Hijriah, siapapun itu ulama, yastahibbuna istiftahut al-musannafat bihadzal hadits. Kalau mereka mengarang apapun itu susunan kitab yang berkaitan baik dengan hadis, yang berkaitan dengan ilmu tafsir, berkaitan dengan ilmu qiraah, apapun, maka mereka menyukai pertama kali hadis yang ditulis adalah hadis innamal a'malu binniyat. Kenapa?
tanbihan lil mutali' ala husnin niyah, sebagai peringatan untuk orang yang membaca, yang mendengarkan, sebelum mereka memulai apapun, yang pertama kali adalah perbaiki dulu niat terlebih dahulu. Dan ini penting. Niat ini urusan yang begitu halus. Kalau kita tidak perhatian, maka nampaknya yang kita buat itu amal, nampaknya sholat, nampaknya ngaji, nampaknya puasa, zohirnya. Tapi ternyata amal itu tidak dinilai oleh Allah karena niat yang salah. Maka perlu diingatkan dalam setiap amal bahwa yang dipandang Allah itu adalah batin. Yang dipandang Allah itu adalah hati, bukan daripada amal zohir seseorang. Zohir itu bisa menyelamatkan dia daripada tuduhan orang, penilaian dengan secara hukum zohir, tapi hati itulah yang akan dinilai, dan itu yang menyebabkan dia nanti entah masuk surga atau masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wahtimamihi bidzalika wal i'tina' bihi. Dan ini beliau ingatkan juga bahwa hadis ini kenapa di setiap kitab hampir, termasuk beliau sendiri juga dalam banyak karangan Arba'in Nawawi yang kita baca juga hadis ini. Termasuk pendahulu beliau yang juga pakar dalam bidang hadis, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala juga menulis hadis ini menjadi hadis yang pertama dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Tujuannya tadi, tanbihan, sebagai peringatan untuk meluruskan niat, supaya ihtimam, punya perhatian juga dengan niat dan mementingkan niat di dalam setiap amal. Ruwaina anil Imam Abi Sa'id Abdurrahman bin Mahdi rahimahullahu ta'ala. Kami telah meriwayatkan daripada Al-Imam Abu Sa'id Abdurrahman bin Mahdi. Beliau berkata, Man arada ayyusannafa kitaban falyabda' bihadzal hadits. Tadi beliau menyebut secara umum, salaf, kholaf menganjurkan. Nah sekarang siapa di antara ulama salaf, ulama kholaf? Maka beliau sebut Al-Imam Abu Sa'id Abdurrahman bin Mahdi. Beliau inilah yang secara jelas termasuk memberikan nasihat, man aroda, siapa yang menghendaki ayyuson nafa kitaban, untuk mengarang, menyusun satu kitab, falyabda, maka hendaklah dia memulai kitabnya tersebut bihadzal hadithi, dengan menulis hadis ini, hadis innamal a'malu binniyat. Ini sudah jadi nasihat para ulama. Imam Abu Sa'id Abdurrahman bin Mahdi ini beliau menganjurkan dengan tegas dan dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab ini. Wa qala Al-Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullah, telah berkata Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala, kanal mutaqaddimun min syuyukhina, adanya orang-orang terdahulu dari kalangan syekh guru-guru kita, yastahibbuna taqdimah hadits al-a'malu bin niyat, mereka menganjurkan, menyukai untuk mendahulukan menulis hadis innamal a'malu bin niyat amama kulli syai'in, di hadapan segala sesuatu yang sya'u wa yabtadi'u, baik itu dia memunculkan ataupun memulai, min umuriddin, daripada perkara-perkara agama, li umumil hajati, karena umumnya hajat kepentingan, ilaihi, kepada hadis tersebut, fi jami'i anwa'iha, di dalam seluruh bahagian amalan-amalan. Jadi ini sudah nasihat para ulama bahwa hadis innamal a'malu binniyat ini memang dianjurkan untuk dimulai dalam setiap hal. Memang li umumil hajat. Hajat itu memang sangat mementingkan dengan mengingatkan pentingnya niat. Ini kalau kita tarik hadis yang lain Bapak Ibu, begitu banyak nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang niat. Hadis yang termasuk paling masyhur, sering diulang-ulang para ulama, nanti di akhirat paling tidak diberikan 3 contoh amal yang luar biasa. Jadi amal yang luar biasa saja itu pun sudah ditegur. Nabi menceritakan akan didatangkan nanti pada hari kiamat 3 orang, dan 3 orang ini mewakili amal-amal terbesar semuanya. Qori itu orang yang ahli baca Quran.
Nggak mungkin dia dikatakan qori kalau nggak pernah baca Quran. Pagi baca Quran, siang baca Quran, malam baca Quran, hari-hari semua kesibukannya baca Quran. Maka ketika qori itu dihadapkan pada Allah, Allah tanya, apa yang telah engkau buat? Aku beri nikmat pada engkau, apa yang engkau kerjakan? Maka qori itu mengatakan, ya Allah, aku setiap hari membaca Al-Quran, mengajarkan Al-Quran pada orang-orang, pada manusia, semata-mata karena engkau. Maka kata Allah, engkau dusta. Engkau membaca Al-Quran supaya dikatakan qori dan supaya dipuji oleh manusia, dan itu kan sudah engkau dapatkan di dunia. Sudah engkau dapatkan. Maka Allah perintahkan pada malaikat untuk menyeret orang tersebut dimasukkan ke dalam neraka. Yang kedua, contoh yang Nabi berikan. Di akhirat nanti juga didatangkan satu orang kaya yang dermawan. Bukan kaya yang pelit. Kalau kaya pelit tidak perlu lagi dia dihitung, didorong ke neraka. Ini kaya dermawan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala juga tanyakan, aku sudah beri nikmat pada kalian, pada kamu, apa yang telah engkau buat? Maka orang kaya mengatakan, ya Allah, aku telah menafkahkan hartaku di jalan engkau. Pagi, siang, malam bersedekah, selalu memberikan harta kepada orang lain, membantu keperluan orang lain. Maka aku gunakan hartaku siang malam untuk taat pada engkau. Allah katakan, engkau dusta. Engkau bersedekah supaya dikatakan orang dermawan, dan itu pun sudah engkau dapatkan di dunia. Maka akhirnya orang itu pun diperintahkan oleh Allah untuk diseret ke dalam api neraka. Maka ini hadis beberapa riwayat. Di antaranya juga orang alim sudah diberikan anugerah ilmu oleh Allah. Maka ditanya oleh Allah, apa yang telah engkau buat? Maka dia pun mengatakan, ya Allah, aku telah mengajarkan manusia. Maka kata Allah, engkau dusta. Engkau mengajarkan orang segala macam supaya dikatakan alim. Maka itu pun juga sudah engkau dapatkan di dunia. Kemudian akhirnya diperintahkan oleh Allah diseret ke dalam api neraka. Ini hadis yang seperti ini semua mengingatkan kita bahwa niat itu yang tahu hanya Allah. Dalam beberapa riwayat, malaikat itu diberitahu hanya sebahagian kecil dengan tanda-tanda. Tapi dalam hadis yang seperti tadi, malaikat pun sampai tidak tahu. Maka niat itu amal yang sangat-sangat halus. Itulah dikarenakan pentingnya niat, maka para ulama dalam setiap karangan-karangan kitab, karena kitab itu biasanya ada pembahagian ilmu, bab hadis, bab amal, bab sholat, bab puasa, mengarang kitab menerangkan tentang apapun pembahasan, hampir hadis ini menjadi hadis yang pertama mereka tulis. Karena sangat pentingnya hajat, umum hajat itu di semua tempat. Karena kalau tidak diingatkan, yang diingatkan saja mereka bisa melenceng niatnya, apalagi orang yang tidak diingatkan sama sekali. Pentingnya menjaga niat. Wa balagona, dan telah sampai berita kepada kami an Ibni Abbasin, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, annahu qol, sesungguhnya Ibnu Abbas telah berkata, innama yuhfadur rajul ala qadri niyatihi, hanyalah seseorang itu dijaga oleh Allah ala qadri niyatihi, dipeliharanya seseorang ala qadri niyatihi, sesuai dengan kadar niatnya. Dijaganya pahalanya dia sesuai niat. Berapa ukuran niatnya, segitu ukuran pahala yang Allah berikan. Maka ini diantara cara kita beramal tuh pandai-pandai niat. Karena dengan niat yang lebih besar, maka nanti menghasilkan pahala yang juga besar. Itulah perbedaan orang alim dengan tidak alim. Alim itu artinya tahu. Kalau kita tahu, pandai-pandai niat, pahala tambah besar. Tapi ada orang nampaknya dia ini tidak buat amal secara zahir, tapi karena pandainya dia dalam bab niat, nampaknya makan pada dasarnya itu mubah. Mubah itu tidak dapat pahala, enggak dapat dosa. Pandai niat, dalam hati satu suapan dia suap, dalam hati dia niatkan, ya Allah, aku makan supaya memudahkan aku taat pada engkau. Karena kalau enggak makan, lapar. Kalau sudah lapar, enggak bisa sholat. Bagaimana cara sholat kalau dalam keadaan kelaparan? Maka dia niat, makan nampaknya, tapi pahala besar dalam makannya Allah berikan pada niat. Ini diantara
maksud yang disampaikan oleh Ibnu Abbas bahwa sesungguhnya seseorang itu dipelihara, dijaga pahala dia oleh Allah sesuai dengan kadar niatnya. Nggak ada niat, ya nggak ada pahala. Maka ini amal niat itu amal yang bisa mengangkat derajat orang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ghairuhu, selain daripada Ibnu Abbas mengatakan, innama yu'ton nas ala qadri niyatihim, sesungguhnya manusia diberi balasan oleh Allah menurut kadar niat mereka. Ini pun sama, sesuai tingkat pemahaman dia dalam satu amal, bagaimana yang dia niatkan, seperti itulah yang akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Warwaina, begitu juga warwaina, dan kita telah meriwayatkan Anis Sayyid Al-Jalil, daripada As-Sayyid Al-Jalil Abu Ali Al-Fudail ibn Iyad, yaitu Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, ulama zaman dulu. Fudail bin Iyad termasuk pimpinan para sufi. Jadi sufi itu di kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in, sahabat sudah ada. Orang yang biasa zuhud dalam kehidupannya, lebih mementingkan akhirat dalam kehidupan mereka. Nah, di antara para imam ahli zuhud itu Fudail ibnu Iyad rahimahullah ta'ala. Ini hampir ashabus sunan yang mengarang kitab-kitab sunan, Tirmidzi, Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah, banyak mengambil riwayat daripada mereka. Daripada Fudail bin Iyad itu kitab mereka ada riwayat nama Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala. Fudail bin Iyad memberikan nasihat. Apa kata beliau? Tarkul amal li ajlin nasi riyaun wal amal li ajlin nasi syirkun wal ikhlasu ayyu'afiyakallahu minhuma. Ini yang luar biasa nasihat beliau. Tarkul amal li ajlin nas riyaun, meninggalkan amal karena manusia, syirkun, itu adalah satu kesyirikan. Meninggalkan amal karena manusia adalah syirik. Di sini beliau terjemahkan riya ya, ini salah. Salah terjemah itu biasa, Bapak Ibu. Di sini saya baca di terjemah halaman 6. Fudail bin Iyad menjelaskan meninggalkan amal karena manusia adalah, oh betul, saya yang salah baca. Tarkul amal, meninggalkan amal. Li ajlin nas, karena manusia, riyaun itu adalah riya. Meninggalkan amal, tapi meninggalkan amalnya karena orang. Kenapa kok nggak sholat ke masjid? Saya nggak enak nanti dilihat orang, nanti akhirnya saya nggak ikhlas, kata dia. Oh, itu riya, itu malah riya. Kok nggak jadi sholat ke masjid gara-gara takut dilihat orang, itu malah riya. Nggak jadi baca Quran, nggak jadi dia sholat, nggak jadi dia mengamalkan apapun, gara-gara yang menjadi pandangan penilaiannya itu nanti nggak enak, orang tahu. Oh, itu malah gara-gara, itulah yang dinamakan riya. Kemudian wal amal li ajlin nas syirkun, sedangkan kalau kita ini beramal itu tujuannya adalah karena manusia, itulah syirik. Sholat karena manusia. Ada orang mau nikah di depan calon mertua, rajin sholatnya. Di dalam hati ini untuk orang, untuk calon mertua, itulah syirik. Bagaimana tidak dikatakan syirik? Dia beramal untuk selain Allah. Jadi meninggalkan amal karena manusia, itulah namanya riya. Kalau dia ini beramal karena manusia, itulah syirik. Wal ikhlas ayyu'afiyakallahu minhuma. Lah yang dinamakan ikhlas itu jaga diri kita terselamat dari dua perkara tadi. Jangan beramal, jangan meninggalkan amal karena manusia, dan jangan pula mengerjakan amal dikarenakan manusia. Itulah yang dinamakan dengan ikhlas. Di sini ada sedikit pembahasan. Ada satu orang ulama besar, As-Sahrawardi. Beliau pernah ditanya, kan dalam hal ini berat, meninggalkan amal karena orang dikatakan riya. Kalau beramal karena orang, karena manusia, itu namanya syirik. Ini kan
kalau enggak betul-betul dijaga, dimudahkan Allah itu sangat sulit. Ada satu orang ulama ditanya, As-Sahrawardi, bagaimana dengan kondisi seseorang? Beliau ditanya, amman yakshal ujub in amila wa ta'til illam ya'mal 'alal aulah tarkul amal lidzalika aw ya'malu wa in khafa dzalika fa ajaba ya'mal wa in khiftal ujub mustaghfiran minhu idza waqa'a fa inna tarkal amal min makayidis syaitan. Beliau ditanya, ada orang, dia ini kalau beramal ada kekhawatiran nanti terjadi ujub, bangga diri dan lain sebagainya. Tapi dalam sisi lain dia pun juga faham bahwa kalau nanti ditinggalkan itu amal, bisa-bisa dia malah tidak beramal terus. Mana yang terbaik? Beramal karena ada kekhawatiran nanti ujub, ada riya tadi, atau tinggalkan saja? Kan akhirnya ada pertanyaan begitu. Ini kalau saya beramal nih khawatir nih kayaknya ada ujub-ujubnya. Ini ada rasa perasaan, ini ada riya di dalamnya. Tapi kalau ditinggalkan kan rugi, ninggalkan amal ya mana mungkin dapat pahala. Bahkan bisa-bisa kalau sudah satu kali ninggalkan amal itu insya Allah tiap hari akan mudah. Sekali tinggalkan tahajud, besok nggak akan tahajud lagi. Atau ya tahajud saja tapi rasanya ini seperti ada ujubnya. Mana yang lebih baik? Maka Al-Imam As-Sahrawardi ketika ditanya dengan pertanyaan seperti ini, dua pilihan yang berat tadi, maka kata beliau pun memberikan jawaban, ya'mal wa in khiftal ujub mustaghfiran minhu idza waqa'a. Kalau terjadi hal yang seperti ini, ya'mal, tetap buat amal. Jangan malah ninggalkan gara-gara hanya ketakutan dengan ujub. Lah kalau betul-betul setelah berbuat amal tadi ada ujub, mustaghfiran, maka kita ini minta ampun pada Allah, istighfar. Buat saja amal dulu. Kok terjadi naudzubillah ada perasaan riya, ada ujub, ada kesalahan dalam amal, istighfar pada Allah, mohon ampun. Semoga nanti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Fa inna tarkal amal min makayidis syaitan. Karena kata beliau, kalau seseorang kok sudah meninggalkan amal, berarti dia sudah terkena tipu daya setan. Jadi baru saja step pertama sudah KO. Orang belum amal itu kan baru step pertama. Amal dulu, baru jaga yang namanya ikhlas. Ikhlas itu terjadi amal namanya ikhlas setelah beramal. Kalau dia belum amal, ikhlas yang mana yang mau dia jaga? Ikhlas itu level yang tertinggi setelah selesai mengerjakan amal. Kalau orang tuh belum buat amal, pembahasan ikhlas nggak ada di dalamnya. Maka ini pesan yang penting. Kok ada khawatir, perasaan segala macam, takut riya, takut ujub, tetap buat. Bukan karena kita mau riya, mau ujub, enggak. Kok nanti perasaan-perasaan seperti itu tahu-tahu timbul, maka caranya mustaghfiran minhu, kita minta ampun pada Allah. Ini kesalahan. Dan memang Bapak Ibu, salah satu sifat da'inya Allah, pimpinan para da'i itu para nabi, para rasul dan orang-orang soleh setelahnya. Salah satu sifat da'inya Allah itu adalah selalu istighfar dalam setiap amal. Itu sifat da'i. Sifat para nabi, para rasul yang mereka ajarkan pada kita, istighfar setiap beramal. Lah kita ini fahamnya istighfar setiap maksiat. Sedangkan Nabi dan Rasul ngajarkan istighfar setiap selesai beramal. Maka kita jangan heran. Selesai sholat, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah, dosa apa yang dibuat dalam sholat? Apakah sholat itu berdosa? Ya, potensi dosa tetap ada walaupun sholat. Lah sekarang orang sholat saja disuruh istighfar, bagaimana dengan orang maksiat? Maka ciri-ciri orang yang mengikuti para nabi, para rasul, istighfar setiap beramal. Maka jangan heran, banyak nanti riwayat yang menerangkan Nabi itu mengatakan, istighfarlah, mohon ampunlah kalian pada Allah. Fa inni astaghfirullah fi kulli yaumin aktsara min sab'ina marrah. Kata Nabi, aku istighfar itu setiap hari enggak kurang daripada 70 kali. Nabi memang dosanya di mana? Nabi enggak ada dosa. Seumpama
Seumpama ya, padahal nggak ada. Seumpama ada dosa, itu pun sudah diampuni Allah. Maka istighfarnya Nabi itu untuk mengangkat derajat beliau. Istighfarnya Nabi fungsinya mengangkat derajat beliau. Karena orang kalau sudah tidak ada dosa, kok Allah katakan aku ampuni, maknanya pahalanya yang diperbanyak. Maka ini salah satu amal para nabi, para rasul, orang-orang yang mereka itu dekat dengan Allah. Ciri-ciri mereka istighfar dalam setiap amal. Setiap selesai apapun istighfar. Setelah sedekah istighfar. Kenapa kok istighfar? Tadi siapa tahu ada kekurangan, siapa tahu ada kesalahan, entah dalam perbuatan, entah dalam niat. Sehingga kalaupun ada kekurangan itu ditambal oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pesan daripada satu orang ulama As-Sahrawardi. Ketika ditanya terus buat amal walaupun ada kekhawatiran ujub riya ataukah tinggalkan saja, maka kata beliau ya jelas beramal. Beramal jauh lebih baik walaupun ada kemungkinan riya. Kalau memang terjadi istighfar. Karena kalau orang itu sudah tinggalkan amal, maka dia sudah masuk di dalam tipu daya setan laknatullah alaih. Kemudian waqala al-Imam Al-Harith Al-Muhasibi rahimahullah. Berkata satu orang ulama Al-Imam Al-Harith Al-Muhasibi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan as-sadiq walladhi la yubali law kharaja kullu qadrin lahu fi qulubil khalqi min ajli salahi qalbihi wa la yuhibbu ittila'un nas ala mathakilil dzarri min husni amalihi wa la yakrahu ayyattali'an nas ala sayyi' min amalihi. Ini sudah sampai tingkatan pemahaman luar biasa kalau yang ini. Al-Imam Al-Harith Al-Muhasibi beliau mengatakan, apa kata beliau? Manusia yang as-sadiq, yang jujur, yang benar. Manusia yang benar adalah yang tidak peduli andai kata keluar setiap yang ditetapkan baginya dalam hati manusia demi kebaikan hatinya. Dan tidak menyukai orang mengetahui kebaikan amalan dia sedikit pun, serta tidak membenci apabila orang lain mengetahui keburukan-keburukan amal yang ada pada dirinya. Jadi as-sadiq, sodik ini sebenarnya bukti orang ikhlas, orang yang jujur, yang betul-betul ikhlas. Yang dimaksud orang yang benar di sini, yang jujur adalah orang yang benar, yang jujur, yang betul-betul ikhlas. Itu siapa? Al-Imam Al-Muhasibi menerangkan adalah orang la yubali law kharaja kullu qadrin lahu fi qulubil khalqi min ajli salahi qalbihi. Dia enggak peduli baik nanti keluar semua kadar ukuran di dalam hati manusia karena kesolehan kebaikan dirinya. Jadi kok dia dipuji orang, entah apa yang terjadi, orang mengucapkan apapun gara-gara nengok kesolehan dia nggak peduli. Tidak peduli itu maksudnya kesan amal dia tidak berubah apapun yang terjadi daripada ucapan-ucapan perkataan yang keluar daripada manusia. Itu namanya ikhlas. Kemudian wala yuhibbu, beliau tidak dan orang ini tidak menyukai ittila'un nas ala mathaki lidzarri min husni amalihi. Dia punya rasa di dalam hati tidak mencintai kalau amal-amal kebaikan dia itu disukai oleh, amal kebaikan dia itu diketahui oleh orang-orang. Dia lebih suka tersembunyi. Kok dibukakan Allah, ini lain cerita. Keinginan dia sendiri, saya nggak suka amal itu diketahui orang. Dan wala yakrahu, dia pun juga tidak menjadi benci ketika keburukan dia diketahui oleh orang lain. Ini kan tingkat tinggi nih. Kalau kita sekarang kan yang baik-baik nampak sama orang enggak masalah. Tapi kalau yang buruk orang tahu, ini kan masalah. Dan itu satu sisi betul. Tapi kalau orang yang ikhlas tingkatannya as-sadiq, yang betul-betul, bukan di situ penilaian dia, bukan orang, bukan manusia. Di sini kan semua mengamalkan apapun karena pandangan orang dalam pembicaraan di sini. Dia tuh suka apapun kalau nampak oleh orang.
kalau tidak nampak oleh orang dia nggak suka, berarti kan amalnya untuk orang. Maka orang seperti ini bukan shodiq namanya. Orang yang seperti ini bukan jujur dalam beramal, dia bukan ikhlas karena Allah. Maka amal apapun hanya dibuat yang dipandang itu untuk Allah. Maka sering kan, saya pun juga pernah memberikan satu contoh di forum di majelis ini. Para ulama memberikan contoh mudah untuk kita. Ikhlas itu seperti orang yang berada di satu kelas. Satu kelas ada satu orang murid, mahasiswa. Maka satu orang murid ini, murid yang betul-betul ikhlas itu, dia tidak akan terkesan dengan pujian siapapun, tidak terkesan. Walaupun satu kelas memuji dia, kamu pintar, kamu hebat, kamu cerdas, maka dia nggak terkesan. Kenapa? Dia faham, apalah gunanya pujian kawan-kawan ini. Yang saya perlukan itu adalah pujian dosen guru saya. Kalau memang dosen guru ngatakan saya pintar, saya hebat, nah baru tuh hebat betulan. Tapi kalau kawan yang muji, nggak ada gunanya. Kawan satu kelas 100 orang muji semua, nggak taunya kata dosen, kata gurunya kamu bodoh, ya nggak akan naik kelas. Atau sebaliknya, semua orang menghina dia. Satu kelas mengatakan kamu bodoh, nggak tahu apa-apa, bongak, waang mah. Maka dia pun juga nggak terkesan. Kenapa? Ya, bukan penilaian. Kecuali yang mengatakan kamu bodoh, nggak tahu apa-apa, nggak paham apa-apa. Yang mengatakan tuh gurunya, dosennya, maka itu baru jadi masalah. Itulah contoh, satu contoh ringan bentuk orang yang ikhlas. Ikhlas tuh nggak memandang dipuji orang, satu negeri memuji dia, maka dia nggak akan terkesan. Kenapa? Ini manusia, yang saya butuhkan itu Allah. Allah suka atau enggak? Kalau Allah puji saya, itu cukup, selesai masalah. Atau sebaliknya, seluruh manusia menghina dia, seluruh orang mencaci dia, maka dia pun juga nggak akan terkesan. Kenapa? Apalah cacian-cacian manusia, kalau yang saya kerjakan ini memang semua disukai oleh Allah. Maka orang ikhlas itu pertimbangan, penilaian, dia tahu, dia faham, manusia ini semua mereka itu bukan sebagai penilaian dalam amal. Yang menilai amal kita itu Allah, maka sangat rugi kalau beramal itu niatnya untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an Hudzaifah, dan diriwayatkan daripada Hudzaifah, Al-Mar'asi, Abil Qasim Al-Kushairi, yaitu Abul Qasim Al-Kushairi rahimahullah ta'ala. Qala, beliau mengatakan, al-ikhlas ifradul haqqi subhanahu wa ta'ala fit ta'ati bil qasdi, wa huwa ayyuridu bi ta'atihi taqarrub ilallah ta'ala duna syai'in akhar min tasanni'il makhluq. Nah, ini yang baru kita terangkan tadi, ini diterangkan oleh Hudzaifah Al-Mar'asi. Beliau mengatakan keikhlasan adalah apabila perbuatan manusia menjadi sama antara lahir dan batin. Ikhlas itu, kata beliau, ikhlas itu pengkhususan untuk Allah dalam ketaatan dengan tujuan yang benar. Itu ikhlas. Ifradul haqqi subhanahu wa ta'ala fit ta'ati bil maqsud. Hanya betul-betul mengkhususkan amal untuk Allah, itu ikhlas. Yaitu dengan ketaatannya itu ia ingin mendekatkan dirinya kepada Allah semata, tanpa berpura-pura kepada makhluk, mengharap kedudukan di kalangan orang, ataupun ia menginginkan pujian dari manusia atau hal yang lain yang bukan pendekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ikhlas. Maka ini semua nasihat yang menunjukkan tafsir-tafsir yang diajarkan oleh para ulama tentang ikhlas. Wa qala Sayyid Al-Jalil Abu Muhammad Sahal ibnu Abdullah At-Tustari, telah berkata Sayyid Al-Jalil Abu Muhammad Sahal bin Abdullah At-Tustari rahimahullah, nadharul aqyas, Sahal At-Tustari mengatakan, orang-orang yang cerdas, al-aqyas, orang-orang yang bijaksana, ketika mereka menyelidiki apa itu maknanya ikhlas, falam yajidu ghairu hadza, setelah mereka mempelajari apa itu ikhlas, maka mereka tidak mendapati maknanya ikhlas kecuali ini. Apa? Antakuna harokatahu wa sukunahu fi sirrihi wa alaniyatihi lillahi ta'ala
la yumazijuhu nafsun wala hawa wala dunya. Orang-orang yang bijaksana tadi ketika melihat, memperhatikan, menyelidiki apa itu makna ikhlas, maka mereka tidak menjumpainya selain yaitu maknanya gerakan seseorang, baik tenangnya, geraknya, diamnya, dalam keadaan sembunyi-sembunyi, dalam keadaan terang-terangan, dia tidak mengerjakan kecuali hanya untuk Allah, tidak dicampuri dengan hawa nafsu, keduniaan, keinginan, dan lain sebagainya. Nggak ada. Setelah diteliti, itulah maknanya ikhlas. Warwaina anil ustadz, dan kami juga telah meriwayatkan daripada al-ustadz Abi Ali Ad-Daqqaq. Ini nasihat-nasihat para ulama, di antaranya al-ustadz Abu Ali Ad-Daqqaq. Beliau mengatakan, al-ikhlas at-tawaqqi an mulahadatil khalqi was-sidqu at-tanaqi an mutawa'atin nafsi fal mukhlis la riya'a lahu was-sadiq la i'jaba lahu. Ali Ad-Daqqaq, Al-Ustadz Abi Ali Ad-Daqqaq, beliau mengatakan ikhlas itu ialah menjaga diri dari pengawasan manusia. At-tawaqqu an mulahadatil khalqi, menjaga diri dari pengawasan manusia. As-sadiq, as-sidqu, orang yang betul-betul jujur dalam beramal, menjauhkan diri dari ketaatan kepada hawa nafsu. Al-mukhlis, orang yang ikhlas, adalah orang yang tidak mengenal riya, dan orang yang benar adalah orang yang tidak ada ujub, sombong di dalam amalnya. Ini semua adalah tafsir-tafsir tentang ikhlas yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Wa an Dhunnun al-Misri rahimahullah ta'ala qala salatun min alamatil ikhlas. Dhunnun al-Misri mengatakan, kalau ingin tahu, ada 3 perkara yang merupakan tanda-tanda keikhlasan. Ikhlas itu ada tanda. Setiap amal ada tanda. Ikhlas juga ada tanda. Ingin tahu ikhlas atau tidak, salah satu dari tanda ini. Yang pertama, istiwa'ul madhi wa dhammi minal ammah. Pertama tandanya ikhlas adalah sama bagi dia antara pujian dan celaan orang-orang awam. Mau dipuji, mau dicela, tidak ada perubahan dalam hatinya. Itu tanda ikhlas yang pertama. Wa nisyanu ru'yatil a'mal fil a'mal. Yang kedua, lupa melihat amal-amal tadi di dalam amal. Kalau sudah beramal, dia lupa. Kalau masih ingat, ini ciri-ciri ikhlas pun hilang. Yang ketiga, waqtida'u thawabil amal fil akhirah. Tanda orang itu ikhlas adalah dia betul-betul menghendaki yang dia inginkan itu adalah pahala amal di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini 3 ciri-ciri ikhlas yang disebutkan oleh Dhunnun al-Misri rahimahullah ta'ala. Dipuji, dicaci, tidak ada bedanya. Atau yang kedua, tandanya yang kedua, bukan atau, yang kedua adalah lupa dengan amal-amal yang telah dia buat. Yang ketiga, mengharapkan amalan tadi dibalas pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat. Karena orang kan banyak inginnya itu pahala amalnya dibalas di dunia. Ini kurang ikhlas. Bagaimana hukumnya mengamalkan amalan untuk mendapatkan pahala? Yaitu derajatnya tidak salah juga, karena orang yang mendapatkan pahala kan masih dalam lingkup itu perintah Allah. Karena Allah biasanya setiap amal diceritakan ini pahalanya. Nabi juga menyebutkan siapa yang duduk di masjid, kemudian dia berzikir sampai terbit matahari, kemudian dia sholat sunnah 2 rakaat, maka dia mendapatkan ini dan itu. Itu kan fadilah. Ada orang yang di dalam satu hadis mungkin dia dengar siapa yang menjaga sholat duha maka akan dimudahkan rezekinya. Akhirnya dia rajin sholat duha. Ditanya kenapa? Ya karena Allah mengatakan siapa yang kerjakan sholat duha rezekinya mudah. Boleh nggak beramal seperti itu? Boleh. Karena dia bukan beramal karena makhluk. Memang dia beramal karena Allah dan Allah yang menjanjikan itu nggak salah. Tapi derajat amal seperti ini tentu bukan derajat pahala yang tertinggi, walaupun boleh, karena derajat pahala itu ada tingkatan.
Kalau dia beramal karena mencari pahala, ada dapat pahala. Tetapi bukan seperti orang yang betul-betul entah dapat pahala atau tidak, dia tahu ini perintah Allah, pasti menyenangkan Allah. Kalau Allah sudah ridho, kehidupan saya mudah dunia, apalagi nanti di akhirat. Maka ini yang dinamakan ikhlas tingkat tinggi. Dan dalam Al-Quran ada yang dinamakan illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ada mukhlis, orang yang ikhlas. Ada namanya mukhlas, orang yang diikhlaskan oleh Allah. Jadi ikhlas itu perlu diusahakan sampai betul-betul orang itu dibuat ikhlas oleh Allah. Ikhlas itu perlu diminta, selalu doa, sehingga akhirnya Allah yang menjadikan kita sebagai orang yang ikhlas. Kemudian sebelum masuk ke dalam fasal yang terakhir, beliau pun menuliskan lanjutannya, warwaina anil Kusyairi. Kami telah meriwayatkan juga daripada Al-Imam Al-Kusyairi rahimahullah ta'ala. Qala, beliau mengatakan, aqallus sidqi istiwa'us sirri wal alaniyah. Paling sedikitnya kejujuran dalam beramal. Setidak-tidaknya orang itu bisa dikatakan jujur benar dalam amalnya adalah istiwa'us sirri wal alaniyah. Kesamaan antara amal dia yang secara rahasia, amal sembunyi-sembunyi, dibandingkan dengan amal yang terang-terangan. Entah itu ada orang, nggak ada orang, istiwa, sama. Itu diantara minimal bentuk contoh orang yang sidq, yang jujur, yang ikhlas dalam beramal. Kalau ada orang beda, nggak ada orang beda lagi. Itu tandanya aqallus sidqi, paling jujurnya, paling sedikitnya kejujuran, kebenaran dia di dalam amal pun nampaknya sudah hilang. Itu paling sedikit. Ada orang sholat, tidak ada orang tidak sholat. Nah, berarti itu bukan karena Allah. Tapi ada orang tetap sholat, tidak ada orang juga dia buat, tidak ada perubahan, istiwa, sama. Itu tanda minimal keikhlasan sudah Allah berikan kepada dia. Wa an Sahal At-Tustari, daripada Sahal At-Tustari, beliau mengatakan, la yashimu raihatus sidqi abdun dahinu nafsahu aw ghairuhu. Sahal At-Tustari beliau mengatakan, tidak akan mencium bau kebenaran. Kebenaran di sini ikhlas. Tidak akan bisa merasakan keikhlasan seorang hamba yang dahinu nafsahu, yang berpura-pura pada dirinya ataupun dia berpura-pura pada orang lain. Amal kok pura-pura? Tidak akan mungkin dia bisa merasakan kejujuran di dalam amal. Ya itu nggak jujur, pura-pura. Sholatnya pura-pura. Ini orang yang betul-betul perasaan tidak merasa dilihat oleh Allah, tidak merasa diperhatikan oleh Allah, tidak merasa kalau Allah mengetahui semua keadaannya, tidak akan mungkin bisa mencium rasa kejujuran di dalam beramal. Wa aqwaluhum fi hadza ghairu munhasirah. Ucapan-ucapan para alim ulama mengenai kejujuran dalam beramal, keikhlasan di dalam beramal adalah sangat banyak, kata beliau. Banyak lagi perkataan mengenai hal ini yang telah saya sebutkan, cukuplah kiranya bagi orang-orang yang mengerti. Maka di sini, hadirin Bapak Ibu yang mulia, inilah beberapa pembukaan yang mana sebenarnya ini bukan muqaddimah, ini sudah masuk bab, tapi beliau menyebutkan nasihat-nasihat para ulama. Dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi dari sekian banyak para ulama di dalam kitab ini. Dan ini jadi perhatian khusus bagi kita. Disinilah kelebihan ulama. Ulama itu dikatakan ulama ketika mereka mau menukil ucapan-ucapan ulama sebelumnya. Jadi kalau ada orang itu ditanya, kemudian dia jawab, menurut saya. Kemudian dari awal ucapannya sampai akhir ucapan nasihat dia, sedikit pun nggak menukil ucapan ulama terdahulu. Ini ulama yang seperti ini berbahaya ini. Tengok Al-Imam An-Nawawi, ketika beliau membahas ikhlas, nggak ada satupun beliau menukil menurut saya, nggak ada. Tapi semua yang kita baca tadi, berkata para ulama salaf dan ulama kholaf. Akhirnya beliau sebut nama satu persatu. Fudail bin Iyad,
Imam Abu Said Abdurrahman bin Mahdi, Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi, kemudian bagaimana juga hadis para sahabat. Ibnu Abbas mengatakan, ucapan Fudail bin Iyad, ucapan Imam Al-Haris Al-Muhasibi, ucapan daripada Hudzaifah Al-Mar'asi, Al-Imam Al-Kushairi, Sahal At-Tustari, Ali Ad-Daqqaq, kemudian Zunnun Al-Misri, Al-Kushairi, At-Tastari, itu diulang-ulang. Satu pun kita belum pernah dengar di sini nasihatnya Imam Nawawi. Padahal apapun yang beliau nukil di sini itu maknanya itulah nasihatnya. Lah di sini kelebihan para ulama mengajarkan pada kita, nggak akan selamat kita kalau tidak mau meniru-niru ulama terdahulu. Jadi menukil fatwa itu jauh lebih baik daripada orang itu berfatwa sendiri mengeluarkan pendapat dia. Maka kalau mau cari guru, kata para ulama seperti itu, guru itu yang paling selamat ketika dia ditanya, maka nanti untuk urusan fatwa, Ustadz bagaimana hukum fikih seperti ini, saya ngerjakan sholat seperti ini, apa hukumnya? Maka ustadz yang paling kita anggap dia ini selamat keilmuannya ketika dia menukil ucapan para imam-imam madhab. Bukan dia jawab, ini menurut saya nggak sah. Kalau dia sudah membawa menurut saya, ya kita tahu kan keilmuan dia itu seberapalah dibandingkan dengan Imam Syafi'i. Tapi kalau dia sudah menukil fatwa orang-orang yang sudah jelas diakui keilmuannya di dalam Islam, fikih ya 4 madhab, tauhid Imam Asy'ari, Imam Maturidi, Al-Imam At-Tahawi. Kalaupun dia nggak menyebutkan, mungkin orang-orang yang menukil ucapan itu kitab mana dia sebutkan, maka insya Allah ustadz yang menukil ucapan ulama-ulama tadi selamat daripada rasa kesalahan di dalam ilmu. Kalaupun salah, maka dia bisa dimaafkan karena itu bukan fatwanya dia. Maka di sini pelajaran yang besar, ini nasihat daripada Al-Imam An-Nawawi yang masih di dalam pembahasan pertama, yaitu pembahasan meluruskan daripada niat. Nanti di halaman-halaman setelahnya, beliau pun nanti akan mengajarkan tentang bagaimana cara menjaga amal ketika mendengarkan ada ayat Quran atau mendengarkan hadis ketika Nabi memerintahkan satu amal, bagaimana kira-kira menyikapi perintah Allah tadi. Maka itu akan dibahas insya Allah dalam pertemuan yang akan datang. Ini saja mungkin hadirin Bapak Ibu yang mulia yang bisa kita bahas pada pagi hari ini, menyempurnakan tentang pembahasan ikhlas, nasihat-nasihat para ulama yang dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab ini daripada apa itu tafsir, definisi ikhlas yang disampaikan oleh para alim ulama. Mungkin sebelum kita tutup doa kifarah majelis, di antara Bapak Ibu ada yang tidak bertanya, dipersilahkan. Sudah jam 6:09, ini sudah masuk waktu sholat isyraq. Ada yang tidak bertanya? Dari bapak-bapak atau ibu-ibu ada yang mau bertanya? Ada pertanyaan ibu-ibu? Ya, silakan Pak. Jadi dalam hal meluruskan niat ini, apa kunci yang bisa kita pertahankan agar rasa ujub ini yang begitu kuatnya setannya ini kita cari, apa yang Ya, di antara sebenarnya tadi sudah dijawab oleh para ulama ya. Ada perasaan ujub. Yang pertama kita harus tahu, amal ini niatkan betul-betul untuk Allah. Jadi kita harus tahu maksud. Maka jangan heran Bapak Ibu, di antara para ulama, mereka setiap kali sebelum sholat, sebelum zikir, di antara amal orang-orang soleh, guru-guru kita yang mengambil torekot, di antaranya tarekat Naqsabandiyah. Maka mereka nanti selalu mengucapkan sebelum sholat, sebelum zikir, Ilahi anta maksudi waridho kamatlubi. Terkadang ucapan itu dikeraskan. Mau sebelum takbir itu mereka baca. Sebelum zikir itu yang mereka baca. Itu kalau imam-imam guru-guru kita misalkan yang mereka mengambil torekot, belajar zikir. Ulama-ulama tuh ngambil tarekat belajar zikir kan untuk membersihkan hati. Di antaranya ucapan itu yang mereka baca untuk menegur hati. Artinya apa? Ilahi anta maksudi. Wahai Tuhanku, anta maksudi, engkaulah maksud. Jadi maksud itu cuma Allah. Dan itu perlu diingatkan terus hati.
Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi, dan ridho engkau itulah yang menjadi pencaharian maksud tujuanku. Jadi kalau sudah kita tahu hanya Allah yang dicari, ridho Allah yang dicari, ingatkan itu terus dalam hati kita setiap sebelum beramal, maka nanti akan memudahkan kita menghindarkan diri dari riya, ujub, sum'ah, entah ingin dilihat orang, entah ingin didengar orang, entah ingin diperhatikan orang. Ini semua terjadi karena kita lupa pada Allah. Karena lupa tadi perlu diingatkan, ingatkan diri. Makanya kalau ada orang terkadangan kawan-kawan salafi wahabi, mana itu nggak sunnah itu mengucapkan kalimat itu sebelum amal. Iya, Nabi nggak perlu buat, tapi kan juga nggak salah mengingatkan diri. Di mana salahnya? Ya karena nggak tahu artinya, akhirnya dia nyalahkan orang. Padahal artinya ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Ya Allah, engkaulah maksud tujuan aku dalam apapun. Amal ini, sholat ini, zikir ini, wa ridhoka matlubi, dan ridho engkau yang menjadi matlub yang aku cari. Nah, kalau sudah mengingatkan seperti itu, ya insya Allah ingat. Kan kalau orang itu diingatkan biasanya ingat. Ya jangan cuma di dalam lisan, enggak dirasakan artinya tadi. Itu teguran untuk diri kita sendiri. Baru kemudian insya Allah Allah mudahkan kita mengamalkannya. Itu diantara sebahagian arahan yang diajarkan para ulama. Tegur diri, ingatkan sebelum masuk dalam setiap amal. Lah ulama tadi membaca ilahi anta maksudi, ya tujuannya mengamalkan hadis innamal a'malu binniyat. Untuk bagaimana menegur diri mereka, luruskan niat dulu baru masuk ke dalam amal. Ataupun di tengah-tengah amal kok ada perasaan, baca kalimat itu dengan difahami maknanya. Itu pun juga termasuk untuk mengingatkan kita menjaga amal niat itu tetap lurus sampai akhir amal. Itu nggak bisa dipungkiri Bapak Ibu, apapun siapapun kita, entah ustadz sekalipun itu ada perasaan seperti itu. Ingatkan, ya Allah, ini semua terjadi hanya untuk engkau, hanya karena engkau, dan aku membuat ini semua juga hanya semata-mata karena engkau, bukan karena makhluk. Nah, di antara bahasa yang dibahasakan ulama, ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Ini bahasa sering sebenarnya didengar, tapi mungkin kita yang kurang perhatian dengan ucapan-ucapan yang disampaikan oleh para imam, para ustadz yang biasa terkadangan mimpin sholat ataupun mimpin zikir. Semoga bisa memberikan jawaban. Ada yang hendak bertanya lagi? Ada pertanyaan? Saya kira cukup. Insya Allah di waktu yang akan datang kita akan lanjutkan pembahasan setelahnya. Jadi ini belum masuk dalam pembahasan inti. Ini baru muqaddimah beliau yang beliau tulis sebelum masuk dalam pembahasan zikir nanti di pembahasan yang ada setelahnya. Demikian mungkin Bapak Ibu yang mulia yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita dengarkan ini berfaedah. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.